Baru saja kalian saksikan pertandingan Timnas Indonesia lawan Korea Selatan. Begini ulasan pertandingannya. Nah ini nih, ultimatum Erick Thohir ke Timnas Indonesia U23. Apakah dengan hasil ini Gerald Vandenberg layak dipertahankan? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Korea Selatan di Piala Asia U23 baru saja kita menyaksikan laga penuh tensi tinggi antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan U23 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertandingan ini bukan sekadar laga formalitas, melainkan duel hidup mati yang menentukan siapa yang berhak melangkah ke putaran final di Arab Saudi. Dari menit pertama, atmosfer pertandingan terasa sangat panas, dengan sorakan supporter yang memadati stadion memberikan semangat luar biasa bagi skuad Garuda Muda. Namun, kenyataan di lapangan justru menorehkan cerita berbeda ketika babak pertama berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Gol cepat yang dicetak Hwang Do-yoon di menit ke-6 menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Padahal, sejak peluit awal dibunyikan, pasukan Garuda Muda langsung menekan dengan serangan kilat yang hampir saja menghasilkan gol. Akan tetapi, peluang emas itu digagalkan bek lawan. Hanya berselang beberapa menit, Indonesia harus membayar mahal kegagalan tersebut setelah pertahanan yang sedikit lenyah dimanfaatkan Korea Selatan. Cahya Supriyadi yang tampil cukup sigap di bawah mistar tak kuasa menghentikan tendangan keras Do-yoon yang mengarah ke pojok gawang. Sejak saat itu, tim asuhan Gerald Vandenberg mencoba untuk kembali bangkit. Hoki Caraka berulang kali berusaha menusuk lewat sisi kanan, menunjukkan keberanian individu dalam menghadapi barisan pertahanan rapat Korea Selatan. Sayangnya kombinasi permainan belum sepenuhnya padu, sehingga setiap peluang emas sering berakhir sia-sia. Bahkan di menit ke-25, Hoki memilih menembak sendiri, padahal Rafael Struwijk sudah menunggu bebas di kotak penalti. Keputusan-keputusan kecil semacam ini menunjukkan bahwa Garuda Muda masih butuh ketenangan dalam penyelesaian akhir. Di sisi lain, Korea Selatan benar-benar memperlihatkan kedewasaan dalam mengelola permainan. Mereka mampu menjaga ritme, menekan dengan intensitas tinggi, sekaligus cepat melakukan transisi bertahan. Tidak heran jika Indonesia tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan. Berkali-kali lini sayap Korsel melepaskan umpan silang yang mengancam gawang Indonesia. Untung saja, barisan belakang yang dikomandoi Doni Tripamungkas masih cukup disiplin untuk meminimalisir ancaman tambahan. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Indonesia sebenarnya mulai menemukan celah. Salah satunya ketika Rahmat Arjuna melepaskan sundulan dari umpan sayap. Meski sayangnya, bola masih melenceng. Momen-momen ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan tanpa peluang. Hanya saja kurangnya ketenangan dan koordinasi di area sepertiga akhir menjadi faktor penghambat utama. Skor 0-1 akhirnya bertahan hingga turun minum, memberikan PR besar bagi Vandenberg untuk melakukan evaluasi cepat. Hal menarik dari laga ini tentu bukan hanya soal hasil di babak pertama, tetapi juga mengenai transisi kepelatihan yang baru saja terjadi. Setelah era panjang Sintayong, kini Timnas Indonesia U23 dipegang oleh Gerald Vandenberg. Pertanyaan besar pun muncul, apakah pergantian pelatih ini mampu meningkatkan kualitas Garuda Muda? Jika kita melihat babak pertama, ada sisi positif yang bisa dicatat, yakni keberanian menyerang sejak awal dan beberapa peluang yang tercipta. Namun di sisi lain, rapuhnya penyelesaian akhir serta kesulitan menghadapi pressing lawan menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang besar. Kita tentu masih ingat bagaimana di periode sebelumnya. Saat dilatih Sintayong, Indonesia mampu melangkah hingga semifinal Piala Asia U23. Itu menjadi pencapaian bersejarah sekaligus tolok ukur kualitas. Kini di bawah Vandenberg, ekspektasi publik tidak kalah besar, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter tanah air. Pertandingan melawan Korea Selatan ini bisa menjadi barometer apakah transisi kepelatihan berjalan mulus atau justru menyisakan banyak tanda tanya.
Yang jelas, laga ini membuktikan bahwa timnas Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk bersaing di level Asia. Dengan pemain-pemain muda bertakat seperti Hoki Caraka, Arkan Fikri dan Rafael Struwijk, masa depan Garuda Muda masih sangat menjanjikan. Hanya saja konsistensi, disiplin dan keberanian dalam mengambil keputusan akan menjadi faktor penentu apakah mereka bisa melanjutkan prestasi atau justru mengalami kemunduran. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah pergantian pelatih dari Sintayong ke Gerald van den Berg benar-benar membawa peningkatan kualitas atau justru sebaliknya? Kalian bisa lihat hasil akhirnya langsung di thumbnail video ini. Tapi yang pasti, pertandingan ini menyisakan banyak bahan evaluasi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena diskusi dari kalian semua akan semakin meramaikan semangat dukungan untuk Timnas Indonesia U23. Ultimatum Erick Thohir untuk Timnas Indonesia U23. Baru saja pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 usai digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Laga ini benar-benar menjadi sorotan besar, bukan hanya karena statusnya sebagai pertandingan penentuan nasib Garuda Muda, tetapi juga karena atmosfer panas yang menyelimuti sebelum peluit kick-off dibunyikan. Tim besutan Gerald van den Berg harus tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan, sementara Korea Selatan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci tiket ke putaran final. Sejak awal, pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua tim langsung bermain dengan tempo cepat, saling melancarkan serangan dan menekan lini pertahanan lawan. Garuda Muda tampil penuh semangat, didukung ribuan supporter yang memadati stadion. Sementara Taeguk Warriors menunjukkan ketenangan khas mereka dalam menghadapi tekanan. Pertarungan ini bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga soal mentalitas, terutama setelah adanya ultimatum yang diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum laga dimulai. Ultimatum tersebut menjadi bumbu menarik yang menambah tekanan bagi para pemain muda Indonesia. Erick secara tegas meminta para pemain tampil disiplin, fokus, dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun yang ada. Dalam unggahannya, Erick juga mengingatkan bahwa pertandingan ini adalah penentu langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia U23 2026. Tidak heran jika publik kemudian bertanya-tanya, apakah ultimatum itu memberi efek positif berupa motivasi tambahan atau justru menjadi beban yang membelenggu mental skuad muda Garuda? Di atas lapangan, terlihat bagaimana anak asuh Van den Berg berusaha keras menjawab tuntutan tersebut. Pertahanan rapat, pressing ketat, dan upaya membangun serangan cepat menjadi ciri permainan mereka malam ini. Meski demikian, kualitas Korea Selatan jelas bukan sembarangan. Mereka datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan dari Indonesia di Piala Asia U23 edisi sebelumnya yang berimbas pada kegagalan mereka melangkah ke Olimpiade 2024. Ambisi itu membuat duel semakin panas dan penuh gengsi. Pelatih Gerald van den Berg sendiri sebelumnya sudah menunjukkan optimisme tinggi. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak kalah kualitas dari tim-tim besar Asia Tenggara maupun Asia Timur, termasuk Korea Selatan. Menurutnya, Vietnam, Thailand, bahkan Korea sekalipun tidak lebih baik dari Garuda Muda. Keyakinan ini terlihat dalam permainan disiplin dan penuh determinasi yang ditunjukkan para pemain. Namun, apakah keyakinan itu cukup untuk membawa hasil positif menjadi pertanyaan yang akhirnya terjawab di lapangan. Pertandingan ini jelas bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga menjadi tolak ukur seberapa jauh perkembangan Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Van den Berg. Bagaimana mereka menghadapi tekanan, bagaimana mereka menjawab ultimatum dari Erick Thohir, serta bagaimana mereka beradaptasi melawan lawan yang lebih berpengalaman menjadi pembelajaran berharga untuk perjalanan panjang menuju Piala Asia U23 2026. Kini, publik sepak bola tanah air tentu akan ramai memperdebatkan hasil laga ini. Apakah ultimatum Erick Thohir memang berpengaruh pada performa Garuda Muda? Atau sebaliknya, justru membuat para pemain tertekan dan sulit lepas dalam bermain? Apapun jawabannya, pertandingan malam ini sudah menjadi bagian penting dari cerita perjalanan Timnas Indonesia U23. Bagaimana menurut kalian? Apakah ultimatum Erick Thohir menjadi motivasi tambahan atau justru beban bagi para pemain?
Apakah skuad asuhan Gerald Vandenberg sudah menunjukkan kualitas yang cukup untuk bersaing di level Asia? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian penting dari dukungan untuk Garuda Muda. Pelatih Makau bocorkan perbedaan timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Baru saja kalian menyaksikan laga yang sangat ditunggu-tunggu antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini bukan hanya sekedar laga penentuan, melainkan juga menjadi ajang pembuktian seberapa kuat Garuda Muda di bawah asuhan Gerald Vandenberg. Atmosfer stadion benar-benar membara. Ribuan supporter hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad muda Indonesia dalam misi besar mereka melangkah ke putaran final. Menariknya, sebelum laga ini digelar, publik sudah lebih dulu disuguhkan dengan analisis yang datang dari pelatih timnas U23 Makau, Kwok Karkok Kenneth. Kenneth yang sebelumnya menghadapi Indonesia dan Korea Selatan di laga sebelumnya memberikan pandangan menarik terkait perbedaan dan persamaan kedua tim. Pernyataan ini sontak menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, terutama jelang laga hidup mati ini. Menurut Kenneth, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama mengandalkan kecepatan tinggi dalam pola permainan mereka. Tempo cepat menjadi ciri khas kedua tim sejak menit awal, dan itu jugalah yang membuat pertandingan tadi berjalan intens sejak kick-off. Dalam pandangan Kenneth, kecepatan ini menjadi kesamaan yang menonjol meskipun secara formasi dan strategi keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Korea Selatan disebut lebih sering menggunakan 3 bek di lini belakang, sementara Indonesia memilih untuk tetap dengan 4 bek yang lebih melebar. Perbedaan inilah yang menurut Kenneth akan menentukan bagaimana kedua tim menyusun serangan dan bertahan sepanjang pertandingan. Dan benar saja, sejak awal laga kita bisa melihat bagaimana Garuda Muda mencoba menjaga lebar lapangan dengan bek sayap yang rajin naik. Sementara Korea lebih fokus pada keseimbangan dengan formasi 3 bek mereka. Kenneth juga menyoroti kesamaan lainnya, yakni soal sosok striker yang menjadi tumpuan di lini depan. Korea Selatan memiliki 2 penyerang jangkung yang siap memanfaatkan bola-bola silang, sementara Indonesia mengandalkan pemain bernomor 9, Raven, serta nomor 16 yang sama-sama punya insting tajam di kotak penalti. Hal ini membuat laga semakin menarik karena kedua tim sama-sama punya ancaman nyata di lini serang. Namun yang paling menjadi sorotan Kenneth adalah soal situasi bola mati. Ia menilai Korea Selatan jauh lebih berbahaya dalam memanfaatkan skema set piece. Gol terakhir yang diderita Makau melawan Korea Selatan pun lahir dari bola mati, dan menurut Kenneth itu menunjukkan bahwa Korea memiliki variasi latihan yang sudah matang. Poin inilah yang kemudian membuat publik penasaran apakah Garuda Muda mampu mengantisipasi kekuatan tersebut dalam laga tadi. Di sisi lain, Kenneth menilai bahwa pertahanan akan menjadi kunci utama bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa meski saat menghadapi Makau, Indonesia tidak mendapat terlalu banyak tantangan, namun melawan Korea jelas berbeda. Fokus dan disiplin di lini belakang akan sangat menentukan hasil akhir. Prediksi Kenneth bahkan menyebut bahwa pertandingan ini akan berjalan seimbang 50-50, di mana siapa yang lebih efektif memanfaatkan peluang akan keluar sebagai pemenang. Apa yang disampaikan Kenneth menjadikan laga tadi semakin menarik untuk disaksikan. Setiap momen, setiap serangan, dan setiap duel di lapangan seakan menjadi jawaban dari analisis yang ia ungkapkan. Kini setelah kita menyaksikan sendiri jalannya pertandingan, kalian bisa menilai apakah perbedaan dan persamaan yang dipaparkan pelatih Makau tadi benar adanya atau justru meleset dari kenyataan. Pada akhirnya pertandingan ini bukan hanya sekedar soal siapa yang menang atau kalah, tetapi juga menjadi bahan refleksi seberapa besar perkembangan timnas Indonesia U23 menghadapi lawan sekelas Korea Selatan. Kualitas yang diomongkan oleh pelatih Makau itu bisa kalian saksikan tadi, apakah benar atau salah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah analisis pelatih Makau tadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.